Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca teknik membaca puisi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafni Nira Azahra sebagai pemateri di sini untuk menjelaskan apa itu teknik membaca puisi. Di sini ada yang pertama tuh ada pendekatan utama dalam memahami unsur-unsur yang membangun puisi. Nah, yang pertama itu teks membaca puisi tentunya bukan merupakan kegiatan yang asing bagi kalian semua, bagi kita ya, terutama kayak dari mulai SD, SMP, SMA. Dalam pernyataan Taufik Ismail dalam puisi Beri daku sumba yang berbunyi, beri daku sepotong daging bakar, lewuh kerbau dan sapi malam hari. Kalimat ini belum menyampaikan makna sebenarnya, hanya diksi perumpamaan saja gitu. Kalian tahu diksi? Enggak tahu. Diksi itu kayak kata-kata yang dibuat semenarik mungkin gitu. Jadi kita untuk yang buat puisi biasanya tuh menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang asing bagi pemula. Itu diksi, guys. Nah, untuk bisa memahami maksud pernyataan tersebut, pembaca harus menghubungkan dengan pernyataan lain secara utuh. Dalam memaknai puisi tersebut, pembaca harus ingat bahwa fungsi bahasa dalam teks juga berkaitan dengan sistem kesastraannya. Kita lanjut. Dalam teori yang dikutip Aminuddin di tahun 1987 di halaman 122, ada 3 hal yang muncul dalam kegiatan membaca sastra, antara lain yang pertama, proyeksi, yaitu memahami unsur-unsur di luar teks secara bersama-sama mendukung atau mempengaruhi kehadiran teks. Misalnya latar belakang pengarang, kehidupan sosial budaya masyarakat yang digambarkan pengarang. Lalu yang kedua ada komentar, itu memahami isi paparan teks. Dalam hal ini meliputi eksplikasi, elusidasi, precis, dan memparafrasekan isi teks secara utuh. Yang ketiga ada kritika, yaitu memahami kaidah-kaidah abstrak secara intrinsik yang terdapat dalam teks sastra itu sendiri. Lalu kita next ke kegiatan pemahaman makna yang terkandung dalam struktur yang bersifat abstrak, dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama ada interpretasi, yaitu bertolak dari realitas yang terdapat dalam teks. Untuk memahami sebuah teks dapat dilakukan dengan cara kontemplasi dan dialog terus-menerus terhadap karya sastra yang dibaca. Yang kedua itu ada deskripsi, mendeskripsikan makna teks secara sistematis sesuai dengan hasil interpretasi yang telah dilakukan. Kita lanjut ke pendekatannya. Nih, pendekatan itu approach, dikutip Dermawan di tahun 1996 di halaman 70, menyebutkan terdapat 6 pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan historis, itu kayak menekankan pada pemahaman biografi pengarang, peristiwa sastra, dan peristiwa sejarah pada masa kehidupan. Lalu ada sosiopsikologis, itu meningkatkan pengetahuan tentang situasi kejiwaan suatu kelompok masyarakat atau menambahkan pemahaman tentang situasi zaman pada saat puisi itu dituliskan. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan emotif, itu lebih ke apresiasi puisi, bertujuan untuk meningkatkan efek emosional yang dirasakan dari karyanya. Lalu yang keempat ada pendekatan didaktik, itu digunakan jika apresiasi puisi untuk mengungkapkan nilai-nilai moral atau pengajaran terdapat dalam puisi. Yang kelima itu ada parafrastik, ini tuh pendekatan lebih mengatakan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kayak diparafrasekan itu puisinya lebih panjang. Jadi misalkan puisi yang pendek dipanjangkan, itu lebih pendekatan ke parafrastik. Lalu yang keenam, yang terakhir itu ada pendekatan analitis, pendekatan sistematis.
sistematis dan objektif, berusaha memahami unsur-unsur intrinsik dalam puisi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam dalam pendekatan analitis. Yang pertama, menyiapkan teks puisi, lalu menyiapkan diri, terus membaca puisi secara berulang-ulang biar kita dapat nih gambaran puisinya kayak gimana. Terus yang keempat itu ada menetapkan butir-butir masalah. Misalkan dari puisi tersebut kita udah baca berulang-ulang nih, terus kayak lihat permasalahan puisi di sini gitu, bisa dicatat, bisa dianalisis juga, terus melaksanakan analisis. Terus yang keenam, menyusun konsep analisisnya, konsepnya mau kayak gimana, mau pengertiannya dulu kah, mau tujuan dulu kah, manfaat dulu kah. Lalu yang terakhir itu menyimpulkan hasil analisisnya mulai dari awal, baca analisisnya, baca puisinya, terus dianalisis, terus habis itu dibuat konsepnya, terus hasilnya, nah itu disimpulkan. Lalu ada bangun struktur puisi. Nah, di situ bangun struktur puisi ada dua, bahasa dan unsur bahasa. Bahasa merupakan sarana ekspresi dalam penulisan puisi. Bahasa puisi itu beragam ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Inggris, tergantung mau gimana. Ada juga yang mengandung unsur-unsur yang lebih komedi, lebih pendidik, terserah kita mau buat puisi seperti apa. Lalu unsur bahasa, unsur bahasa yang berwujud bunyi, kata, larik atau baris, bait, dan tipografi. Jadi kita lanjut ke unsur bunyi dalam puisi. Jadi bunyi merupakan unsur puisi yang mengandung efek keindahan dan tenaga untuk mengekspresikan gagasan. Unsur bunyi itu berfungsi menimbulkan efek rasa, bayangan, memperdalam makna, dan menimbulkan efek khusus. Lalu ada peranan bunyi dalam puisi, yaitu untuk menciptakan nilai keindahan lewat unsur musikalitas atau kemerduan. Terus yang kedua itu menuansakan makna tertentu sebagai perwujudan rasa dan sikap penyairnya. Yang ketiga itu menciptakan suasana tertentu sebagai perwujudan suasana batin penyairnya. Kita lanjut ke kata dalam puisi. Penyair biasanya tuh memilih kata yang tepat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kata-kata yang terpilih dan tertulis dalam puisi ini disebut dengan istilah diksi. Yang tadi itu diksi. Jadi diksi itu kayak kita memilih kata-kata yang tepat gitu loh untuk puisi kita. Entah itu dari bahasa asing, bahasa Indonesia sendiri, atau mungkin dari bahasa Latin, itu bisa dimasukkan. Kita lanjut ke berdasarkan bentuk dan isi. Kata dalam puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lambang. Kata yang mengandung makna seperti yang tertera dalam kamus atau makna leksikal. Jadi kalau misalkan kalian pakai kamus KBBI, itu tuh maksudnya tuh kayak makna leksikal, makna sebenarnya, makna terdapat dalam kamus. Itu namanya makna leksikal. Terus lalu dalam lambang dalam puisi dapat berupa kata dasar, kata tugas, dan kata bentukan. Lalu yang kedua itu ada kata yang mengandung makna sesuai dengan keberadaannya dalam konteks pemakaian. Kita lanjut, yang ketiga itu simbol atau kata-kata yang mengandung makna ganda atau konotatif. Jadi maknanya tuh ada beragam gitu, banyak gitu konotatif. Terus sehingga untuk memahami maknanya seseorang harus menginterpretasikannya dengan melihat makna kata tersebut dengan makna kata lain. Yang lanjut, simbol terbagi menjadi 2 antara lain. Yang pertama itu blank simbol atau simbol tersebut meskipun bermakna konotatif, pembaca tidak perlu melakukan interpretasi karena acuan maknanya sudah bersifat umum. Misalkan panjang tangan artinya apa? Panjang. Nah, betul. 100 untuk it. Lalu ada yang itu privat simbol. Simbol yang secara khusus diciptakan dan digunakan penyair, misalkan tanah rumput, topi rumput, lemeng genta. Ada yang tahu artinya enggak kan? Nah, itu pemilihan diksi untuk pembuatan puisi gitu teman-teman. Kita lanjut ke baris dalam puisi, jangan senyum ya. Lanjut ke baris dalam puisi. Istilah puisi atau larik dalam puisi pada dasarnya sama dengan kalimat dalam prosa.
baris dalam puisi pada dasarnya merupakan wadah atau penyatu dan pengembang ide penyair yang diawali lewat kata. Lalu bait dalam puisi, bait dapat diartikan sebagai satuan baris atau kelompok baris yang mendukung satu kesatuan pokok pikiran terpisah dari pokok pikiran yang lain. Peran bait yang lain adalah membentuk tipografi puisi, memberi penekanan suatu gagasan, dan sebagai pemilah antara gagasan satu dengan gagasan lain. Kan biasanya puisi itu terdapat dari 4 baris ya. Nah itu tuh baris pertama, baris kedua itu sampiran, 3, 4 itu isi gitu. Tapi ada yang 2 juga, kayak jarjit, pantun dan jarjit, tahu? Yang 4 karat. Iya, yang 4 karat. Lanjut ke tipografi puisi. Jadi di sini tuh dirancang untuk menimbulkan kesan visual dan efek kejiwaan yang bersifat khusus. Kita lanjut ke lapis makna puisi. Jadi lapis makna puisi itu menurut Welek 1956 menjelaskan bahwa lapis makna dalam puisi terdiri dari 4, yaitu arti, realitas yang digambarkan, yang ketiga itu realitas yang dipandang dari sudut pandang tertentu, yang keempat lapis dunia yang bersifat metafisis. Kalau menurut Aminuddin itu ada sense, subject matter, feeling, tone, yang kelima itu total of meaning, dan keenam itu tema. Lanjut langkah-langkah menganalisis lapis makna dalam puisi. Yang pertama itu baca puisi secara berulang-ulang. Terus yang kedua itu pahami apa yang terkandung dalam judulnya atau dalam isi puisinya. Lalu yang ketiga itu tandain kata-kata yang termasuk kategori lambang, ujaran, dan simbol. Terus yang keempat itu pahami makna secara baris, hubungan makna antar baris dan antar bait, seperti itu. Kita lanjut ke langkah-langkah persiapan pembaca puisi. Yang pertama itu mempertimbangkan aspek kesastraan. Itu ciri-ciri itu ada totalitas sajak, ide pokok, personalan, dan tema, ekspresi penyampaian. Lalu yang kedua itu ada pertimbangan potensi oratoris. Yang pertama itu mempertimbangkan tujuan pembacaan, yang kedua mempertimbangkan penonton. Lalu yang ketiga ada pelatihan membaca puisi. Itu memilih atau memahami dan menghayati isi puisi yang akan dibaca. Lalu yang kedua itu membubuhkan tanda-tanda pembacaan pada teks puisi. Lalu yang ketiga itu latihan pernafasan dan suara sebagai persiapan membaca puisi. Ini ada 3, latihan pernafasan total, pernafasan pembersihan, dan latihan suara atau vokal. Terus yang terakhir itu latihan membaca puisi. Sudah selesai. Jadi di sini saya akan menyiapkan 2 puisi yang akan kalian baca sebelum saya melakukan pelatihannya, oke? Saya bagikan dulu. Mana sih tadi? Ini. Banyak banget ya, mana? Ini. Jadi ini saya sudah menyiapkan latihan puisi yang akan kalian bacakan ya. Seorang baca 2. Tapi yang pertama baca yang menurut Al-Hadid dulu. Siapa dulu? Sweet. Apa nih? Ini kita sudah ya. Berapa kali? 3. Lanjut. Yang menang duluan. Ayo menang duluan. Yang menang salah, yang kalah duluan. Sebelum menang ini mau ditentuin enggak? Yang menang duluan apa yang kalah duluan? Yang kalah duluan. Telat enggak sih nentuinnya? Sekarang. Kita dari awal. Iya, kita coba dulu. Kita mau yang menang duluan atau yang kalah duluan? Apaan? Enggak tahu. Coba jadi yang menang duluan. Yang menang duluan. Oke, salah. Pertama. Ini kan dimasukin kan ini. Aku masukin. Satu-satu ya? Udah, 2 sama. 2 sama. Oke, berarti pembaca pertama itu atas nama itu ya. Kita akan membaca puisi Al-Hadid dari karya Fatin Hamama. Sebelum kita melakukan pelatihan ya. Kita dulu nih gimana cara baca kalian sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Kenalkan, saya Fitria Ramadhani. Saya akan membaca puisi Al-Hadid karya Fatin Hamama.
Al-Hadid, karya Fatin Hamama. Ketika sepotong besi jadi tombak, besi tak pernah tahu untuk apa dia dijadikan tombak. Ketika sepotong besi jadi pisau, pisau tak pernah tahu untuk apa dia jadi pisau. Ketika sepotong besi jadi peniti, peniti tidak pernah tahu untuk apa dia jadi peniti. Kecuali suatu hari tombak dijadikan alat pembunuh dan bersarang di jantung kiri. Tombak mengeluh, aku tak ingin menjadi seperti ini. Demikian pisau ketika menemukan dirinya di leher sebagai penebas. Pisau mengadu, aku tak bercita-cita jadi begini. Ketika besi-besi yang menjadi senjata berubah fungsi, diam-diam peneliti mensyukuri. Aku menjadi penyemat baju seorang sufi. Setiap hari aku dibawa rukuk, sujud, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang diberi. Aku tidak ingin patah, biar berkarat aku kini. Jadi karena kalian sudah membaca puisi yang pertama dan yang kedua, kita akan berlatih bagaimana cara teknik membaca puisi, mulai dari teknik pernafasannya, vokalnya, terus ekspresinya gimana gitu, oke? Yuk kita berdiri. Up. Oke. Berdiri lagi, potong. Udah. Kelihatan kok kelihatan. Mana potong palanya? Iya, kepalanya potong. Ini berarti kita kan kalian kenapa ya? Kamu tarik. Nah, udah tarik kan? Tambahkan. Tuh, tarik, Bang. Oh my god, nggak boleh lihat mukanya itu. Dalam muka aku dong. Tarik. Hembuskan. Tarik lagi. Tahan, hembuskan. Tarik. Hembuskan. Ini nggak ada jedanya, nggak lihat kitanya coba. Gimana sih tangan sedang? Hembuskan. Oke. Oke, ya, kita apa aja? Kita akan mati vokal. Ya, vokal. Aku bilang A, kalian bilang A gitu. Tapi yang lantang yang ngomongnya A. Gitu. Yang lantang bukan pelan. A gitu. A. Nggak bisa kalau disuruh. A. Yang kencang, udah kencang. A. I. U. E. O. A. I. U. E. O. A. I. U. E. O. Kita akan belajar ini ya, vokal, konsonan. Ini nggak tahu ya jadi kembali semua. Ini vokal. Ya, konsonan. Bener-bener B sampai Z. Vokal. Kita akan latihan konsonan ya. Bunyi konsonan. Mama, papa. Apa kenceng? Itu sih pelan, terus lagi. Mama, papa, baba, fafa. Mama, papa. Jangan pelan kayak tadi kencang. Mama, papa, baba, fafa. Mama, papa, baba, fafa. Good. Lanjut yang kedua ya. Beras. Petas. Patas. Putus. Beras, petas. Patas, putus. Beras, petas, patas, putus. Nah, good. Kita lanjut yang ketiga. Cangkir. Piring. Cucian. Tercecer. Cari. Cangkir, piring. Cucian. Tercecer, cari. Cangkir, piring, cucian, tercecer, cari. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal, cuma 3 soal doang. Yang pertama itu apa makna puisi yang kalian baca? Itu kan ada 2, Al-Hadid sama puisi yang kalian pilih. Itu maknanya apa? Yang pertama. Lalu yang kedua itu si puisi ini tuh lebih pendekatannya tuh kemana? Ya, kayak tadi yang historis gitu, yang tentang pengarangnya kah atau gimana gitu kan. Lalu yang ketiga tuh kalian menandakan puisi-puisi ini sesuai kalian, pokoknya mau nanti jeda sedikit kah atau putus atau berhenti gitu kan, atau mau nanti naik nadanya jadi tinggi atau jadi rendah, itu terserah kalian. Nanti setelah itu kalian bacakan lagi, oke? Nah, di sini ada penandanya. Kelihatan? Ya. Kalau misalkan garis kecil tapi kayak gini, kecilnya nggak terlalu panjang, itu berhenti sebentar, seperti jeda pada penggunaan tanda koma. Kalau yang panjang cuma 1, itu berhenti, bener-bener berhenti kayak titik udah gitu. Lalu yang kalau ada 2,
itu berhenti seperti jeda pada pergantian paragraf. Berhentinya tuh bukan kayak koma gitu kan. Kalau koma kan berhenti terus udah lanjut lagi. Kalau ini tuh berhenti nanti lanjutkan lebih lama gitu. Terus yang ini tanda panah agak naik ke atas itu intonasi naik. Lalu kalau misalkan tanda panah kayak biasa gini nggak naik itu intonasinya datar. Lalu kalau tanda panah yang turun berarti intonasinya turun. Nanti berarti kalian bacanya turun atau bacanya mau naik nadanya. Terus ini ada titik-titik yang banyak. Ini penekanan pada kata-kata yang mengandung muatan makna yang penting. Misalkan menurut kalian tuh maknanya ini tuh penting, berarti kayak ditekankan, lebih ditekankan bacanya gitu. Terus lalu ini garis yang tebal, penekanan pada kata-kata yang mengandung muatan makna yang sangat penting. Sama aja ya guys sebenarnya, cuman kayaknya kalau ini yang penting aja, yang ini penting banget gitu. Lalu ini kalau yang ini pembacaan sebuah baris langsung dirangkai dengan baris di bawahnya. Kayak misalkan baris yang yang kedua mau dilanjut bacanya sama yang ketiga pakainya ini gitu. Misalkan mau dilanjut nih nggak mau dijeda pakainya ini gitu. Oke paham? Langsung kerjain aja ya. Nih aku taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurulan. Saya akan memberikan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh pengajar. Yang pertama, apa makna dari puisi yang dibaca? Puisinya yaitu Sekolah Gedung karya Arya Lupus. Jadi makna dari puisi ini adalah sebuah kritik sosial terhadap kondisi pendidikan, khususnya sekolah-sekolah sederhana atau gubuk yang dahulu menjadi tempat tumbuhnya generasi hebat, namun kini dibiarkan rusak dan tidak dipedulikan. Puisi ini menyampaikan pesan bahwa tempat pendidikan yang dulunya berjasa besar kini terabaikan, dan itu menunjukkan kepedulian masyarakat dan pemerintah yang mulai luntur terhadap pendidikan dasar. Yang kedua, puisi tersebut menggunakan pendekatan emotif karena puisi ini lebih menekankan pada ungkapan perasaan sedih dan keprihatinan terhadap kondisi sekolah yang dulu berjasa namun kini terlupakan. Pilihan kata seperti kini reot sebab dimakan usia, tak ada yang peduli, dan miris kemana generasi kemarin menunjukkan emosi yang kuat dan bertujuan menggugah perasaan pembaca. Pendekatan ini membuat pembaca ikut merasakan kepedihan dan merenungkan pentingnya menghargai jasa pendidikan. Saya akan membaca puisi berjudul Sekolah Gubuk karya Arya Lupus yang sesuai dengan pertanda yang telah saya gunakan. Sekolah gubuk, berdiri tegak dari masa ke masa. Atapnya dari daun rumbia, dindingnya dari bambu, tak ada yang istimewa. Kini reot sebab dimakan usia. Sekolah gubuk, di sini telah bertumpah ruah segala cita-cita mulia, mulai dari dokter, polisi, tentara, hingga pengusaha. Kini sekolah gubuk itu akan rubuh. Tak ada yang peduli, generasi bangsa tak terurusi. Siapa yang punya hati nurani? Miris, kemana generasi kemarin? Al-Hadid karya Fatin Hamama. Ketika sepotong besi jadi tombak, besi tak pernah tahu untuk apa dia menjadi tombak. Ketika sepotong besi jadi pisau, pisau tak pernah tahu untuk apa dia jadi pisau. Ketika sepotong besi jadi peniti, peniti tidak pernah tahu untuk apa dia menjadi peniti. Kecuali suatu hari, tombak dijadikan alat pembunuh dan bersarang di jantung kiri. Tombak mengeluh, aku tak ingin menjadi seperti ini. Demikian pisau. Ketika menemukan dirinya di leher sebagai penebas, pisau mengadu, aku tak bercita-cita jadi begini. Ketika besi-besi yang menjadi senjata berubah fungsi, diam-diam peniti mensyukuri, aku menjadi penyemal baju, seorang sufi. Setiap hari aku dibawa ruku, sujud, dan mensyukuri nikmat Tuhan yang diberi. Aku tidak ingin patah, biar berkarat aku kini. Nah kan tadi kita udah belajar nih mulai dari awal hingga akhir ya, bagaimana puisi itu dibacakan, bagaimana pendekatannya apa aja dari 1 sampai 6, terus bagaimana cara menandakannya, ada petandanya gimana gitu kan, maknanya. Nah apa sih yang kalian rasakan selama kita belajar dari awal sampai akhir? Ada kesulitan sedikit di bagian membaca puisi karena belum terbiasa, jadi agak susah buat nyusun intonasi gitu. Kalau dari saya sendiri juga kurang lebih sama seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan membaca puisi, jadi masih bingung dengan
nada dan intonasi bicaranya. Oke, terima kasih. Jadi berarti kesimpulannya kalian tuh karena agak terbiasa kan, ya kan, karena juga kalian baru belajar dari awal kan, baru belajar hari ini bagaimana cara membaca gitu kan, cara membacanya, terus cara nandain si puisinya gitu. Aku mau ngebaca kesimpulan dari teknik membaca puisi, yaitu untuk mengapresiasi puisi terdapat 6 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan historis, sosiopsikologis, emotif, didaktik, parafrastik, dan analistik. Dan di antara pendekatan tersebut, pendekatan analitik sangat efektif dalam menelaah unsur-unsur pembangun puisi secara literal dan dengan menggunakan landasan teori tertentu. Dalam penulisan puisi, bahasa memiliki peran penting sebagai alat untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, serta menciptakan kesan dan keindahan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.